Yang wajib dalam salam cukup dengan bacaan assalamu alaikum. Segitu doang jadi. Sekali. Karena memang wajibnya sekali. Tanpa nengok kanan, tanpa nengok kiri. Kalau ngomongin ukuran wajib. Sekedar jadi. Tapi ingat, assalamualaikum ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Satu di antaranya, supaya salam kita sah, diucapkan. Diucapkan tuh berhuruf, bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa thalitha asyaraha taslimatun ula. Adapun rukun salat yang ke-13 yaitu membaca salam yang pertama. Wa aqalluha assalamu alaikum. Adapun minimalnya yaitu membaca assalamu alaikum. Lil ittiba'i, dalilnya karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu alaikumussalam, dan dimakruhkan membaca alaikumussalam. Wa la yujzi'u salamun alaikum bitankiri, dan tidak memadai oleh bacaan salamun alaikum dengan bentuk nakirah. Wa la salamullah au salami alaikum, dan tidak memadai bacaan salamullah alaikum atau salami alaikum. Bal tabtulus salatu in ta'ammada wa alima, bahkan batal oleh salat jika sengaja-ngaja dan ia tahu. Kama fi syarhil irsyadi li syaikhina, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Syarah Irsyad karangan guru besar kami. Wa sunnah taslimatun saniyatun, dan disunahkan oleh membaca salam yang kedua. Wa in tarakaha imamuhu, sekalipun meninggalkan akan salam kedua oleh imamnya makmum. Wa tahrumu in arada ba'dal ula munafin, dan haram oleh salam yang kedua jika datang sesudah salam yang pertama oleh perkara yang menafikan solat. Kahadasin, seperti berhadas. Wa khuruji waktu Jum'atin, dan keluar waktu Jum'at. Wa wujudi arin sutratan, dan adanya orang yang solat telanjang mendapatkan akan sutra, yakni pakaian. Wa yusannu an yaqruna kullan minat taslimataini bi rahmatullah, disunahkan bahwa membarengkan ia akan tiap-tiap satu dari dua salam dengan bacaan rahmatullah, ay ma'aha, serta rahmatullah. Duna wa barakatuh, tidak ditambahi wa barakatuh. Alal manquli, atas qaul yang dinukilkan dari Imam Syafi'i, fi ghairil janazati, pada selain solat jenazah. Walakin ikhtiranat buha li subutiha min iddati turuqin, akan tetapi dipilih oleh kesunatan wa barakatuh karena sabitnya wa barakatuh dari berbagai bilangan riwayat-riwayat hadis. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini
kita memasuki pembahasan rukun solat yang ke-13. Di sini dijelaskan rukun solat yang ke-13 adalah mengucap salam yang pertama, minimalnya assalamu alaikum. Dari mana dalilnya bahwa mengucap salam ini merupakan rukun salat? Kata Fathul Mu'in, lil ittiba'. Dalilnya karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur sunnah qauliyah, yakni sabda-sabda Nabi, maupun juga sunnah fi'liyah, yakni daripada pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana sunnah qauliyah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, juga Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, radhiyallahu ta'ala anhum, dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslimu. Kata Nabi, pembuka solat, yakni kuncinya solat, yaitu berwudu suci begitu. Dan yang mengharamkan solat adalah takbiratul ihram, yakni takbir. Dan yang menghalalkan solat, yakni terakhirnya solat, yaitu salam. Salam. Sehingga dari hadis ini, kata ulama, rukun solat yang ke-13 mengucap salam yang pertama, yakni pada duduk terakhir sesudah kelar membaca tasyahud dan kelar juga membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahliluhat taslim, yakni yang menghalalkan, yakni penghabisan solat adalah salam, maka hadis itu, kata para ulama, menunjukkan bahwa tidak ada yang menghalalkan solat kecuali dengan salam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa tahliluha taslimu, jadi yang menghalalkan, yakni penutup solat adalah salam dengan idhofah tahlil kepada hak dhamir, maka menunjukkan bahwa salam itu bagian daripada solat, bukan di luar solat. Bila mana solat itu permulaannya adalah takbir, ada permulaan, maka tentu salam adalah penghabisan. Penghabisan salam ini. Kedua, hadis fi'li, di mana Imam Muslim
meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir wa kana yakhtimu salata bitaslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai solat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan beliau selalu menutup solat dengan salam. Kalimat selalu karena menunjukkan maknanya muwadzafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, terus menerusnya Nabi, dan itu merupakan dalil bahwa salam itu wajib dikerjakan di dalam solat kita. Salam. Berapa kali yang wajib? Yang wajib cuman salam pertama. Itu menunjukkan bahwa salam yang kedua tidaklah wajib. Yang pertama yang wajib. Karena itu ada orang kalau sholat dibedakan intonasinya salam pertama sama salam kedua. Salam pertama kenceng, salam kedua enggak kedengeran. Padahal sunatnya dua-duanya kedengeran, kenceng. Sunatnya nanti kita bedah di depan. Mungkin membedakan antara salam pertama rukun dan salam kedua sunat. Bila dia kerjakan sholatnya kayak begitu, maka repot pada makmum, karena makmum dituntut oleh agama jangan salam sebelum imam 2 kali. Sebelum imam 2 kali. Lah kalau imamnya assalamualaikum warahmatullah kencang, yang kedua pelan, makmum nungguin aja. Nungguin, baca doa udah macam-macam doa, aku belum salam juga yang kedua ini. Akhirnya kata makmum, gua salam juga nih. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Dilihat imamnya udah pergi dari samping. Tahu-tahu ngopi aja di kantin. Ini imam gak ngerti nih. Doa-doanya kencang gitu ya kan. Kenapa sekali salam yang wajib? Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, begitu juga Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah dari Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa an abiha. Kata beliau, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallimu bitaslimatin wahidatin tilqa'a wajhi. Rasulullah itu salam 1 kali dan beliau salamnya tidak nengok. Assalamualaikum sekali, enggak nengok kanan, enggak nengok kiri. Artinya Nabi lagi menunjukkan bahwa yang wajib salam sekali. Kedua, nengok tidak wajib. Begitu. Nengok tidak wajib. Tuh begitu, maka kata ulama taslimatun ulah, yang rukun salam yang pertama, menunjukkan salam yang kedua bukan rukun, yakni nanti di depan kita ada keterangan sunnah. Wa aqalluha assalamualaikum. Jadi ketika kita udah tahu bahwa salam ini merupakan rukun solat, dan yang rukun salam pertama,
Lalu bagaimana cara salamnya? Begitu. Apakah assalamualaikum ataukah assalamualaikum warahmatullah ataukah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh? Bagaimana ini? Mana wajibnya? Mana sunatnya? Apakah kudu wajib sampai warahmatullah, ataukah wajib sampai wabarakatuh, ataukah warahmatullah adalah sunat, wabarakatuh juga sunat, ataukah tidak? Maka kata ulama, wa aqalluha assalamu alaikum. Yang wajib dalam salam cukup dengan bacaan assalamu alaikum. Segitu doang jadi. Sekali. Karena memang wajibnya sekali. Tanpa nengok kanan, tanpa nengok kiri. Kalau ngomongin ukuran wajib. Sekedar jadi. Tapi ingat, assalamualaikum ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Satu di antaranya, supaya salam kita sah, diucapkan. Diucapkan itu berhuruf, bersuara. Karena salam kategorinya rukun qauli. Rukun yang diucapkan dalam sholat ada 5. Pertama takbiratul ihram, kudu diucapin kedengaran kuping dewek, itu minimal. Kedua baca fatihah, kudu qomat kamit, mulutnya ada huruf. Ketiga baca tasyahud. Keempat baca sholawat nabi, yakni tasyahud akhir, dan sholawat nabi pada tasyahud akhir. Kelimanya salam yang pertama. Ini kudu diucapkan. Ada hurufnya di mulut kita. Qomat kamit doang, itu namanya harakatul lisan. Tidak qaul, tidak diucapkan, tidak ada lafalnya. Kudu ada lafalnya. Di samping itu, tasdidnya jangan hilang. Assalamualaikum ada tasdidnya. 1. Yang wajib nih, 1. Enggak boleh tasdidnya hilang, syiddahnya ini. Jadi jangan sampai hilang bakal enggak sah. Kalau dalam hidup namanya su'ul khotimah. Di ujung batalnya. Di ujung. Kudu diulang dari awal. Di ujung nih. Tasdidnya jangan sampai hilang. 1 pada yang wajib. Di samping itu, salam ini jangan keluar dari ini nih bacaannya. Assalamu alaikum. Hurufnya harus rapi. Siapa yang merusak 1 huruf saja daripada huruf-huruf salam ini, maka pastikan salamnya tidak sah. Bila sengaja, maka pastikan sholatnya batal. Sengaja enggak ditasydid begitu. Bila tidak sengaja, maka diulang dan nanti ditutup sujud sahwi. Bagaimana peraturannya? Tinggal dilihat tuh assalamualaikum. 1 ada alif lam. Ya, ada di samping rukun qauli kudu diucapin, kudu dilafalin, begitu. Tasdidnya kudu sempurna jangan sampai hilang. Kemudian itu kudu ada itulah tasdid. Al-ma'rifat orang sebut dalam ilmu tajwid al-syamsiyah gitu.
jadi as gitu. Nggak boleh alnya hilang. Salamun enggak, kudu ada tasdid. Kan ada tanwin jadi masalah di ulama. Ada si ulama qal dhaif salamun pakai tanwin. Tapi kalau kau pakai tanwin sepakat ulama tidak sah. Begitu kudu begitu. Assalamu susunannya kudu begitu. Kudu begitu. Bagaimana kalau dibalik? Alaikumussalam. Dibalik. Karena assalamualaikum dibalik alaikumussalam. Jadi juga hurufnya enggak hilang. Hurufnya enggak, cuman makruh. Makruh. Udah jangan dikerjain dah. Udah ikuti aja. Assalamualaikum. Bagaimana kalau diganti alif lamnya dengan mudhaf ilaih menjadi salamullah alaikum? Enggak jadi. Atau salami alaikum? Enggak jadi. Bahkan sholat bisa batal kalau diganti alif lamnya dengan mudhaf ilaih salamullah alaikum atau salami alaikum. Enggak jadi. Kudu menggunakan kaf mukhatab. Begitu juga. Jangan enggak assalamu alaikum, jangan diganti assalamu alaika, assalamu alaikuma. Jangan assalamu alaikunna, udah assalamu alaikum. Udah jadi. Jadi alaikum. Cuman assalamu alaihim, salatnya enggak batal tapi enggak jadi salamnya karena doa bil ghaib. Kemudian harus nyambung. Jangan assalamu berhenti lama. Lama alaikum. Ah, ini ngarang-ngarang dia. Begitu. Kudu nyambung. Begitu. Kudu nyambung. Pokoknya alaikum, jangan alaika, jangan alaiki. Udah alaikum, nyambung dah bacaannya. Dan banyak tuh ulama kudu kita dalam rangka menghadap kiblat wajahnya diasnya tuh, jangan nengok dulu. Lalu kapan mulai nengoknya? Nah, kita ngomongin nengoknya di kum. Di dalam kitab Bushrul Karim tuh Imam Baksin menjelaskan nengok di kum sunat, nengoknya di kum. Jadi assalamu alaikum baru warahmatullah. Ke tengah lagi assalamu alaikum warahmatullah. Jangan nengok jadi warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ini yang mana nih? Waduh. Kurang gede ganjarannya. Baru nengok di kum. Anda tuh ada di kanan, ada di kiri. Anda selamat, Anda salam sejahtera untuk Anda. Untuk Anda, Andanya di sono. Untuk kaliannya no. Nengok. Assalamualaikum baru warahmatullahi. Ntar nih kita ngomongin sunnah-sunnah. Banyak ulama menulis kalau mau dipanjangkan itu tinggal baca aja lah di kitab-kitab besar. Syarat-syarat salam tuh banyak sekali, hampir ada 10-an. Tapi cukup dari keterangan yang ada memadai. Udah assalamualaikum, jangan digeser-geser, begitu. Kudu diucapin, tasydidnya kudu ada, diroikan, dan jangan diganti-ganti, gitu. Kurang lebih begitu. Selesai dah tuh ya. Kemudian was-sunnah. Kita ngomongin sunnah. Sunnah salam. Ini tangan bagaimana dalam sunnah-sunnah salam nih. Tangan jangan goyang-goyang. Tuh nih tangannya nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada nggak yang begitu? Yang mana nih orangnya nih?
Gitu. Ini. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala an, beliau bilang, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama fi sholati aw ma'a ahaduna biyadihi yaminan wa shimalan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mali arakum tu'minuna bi aidikum ka'annaha adznabu khayli syumsin, innama yakfikum an taqulu assalamu alaikum warahmatullahi yaminan wa shimalan. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala an, Nabi itu ketika salam salat mengucap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu tangan di antara kita orang sahabat tuh, ada sahabat tangannya gerak ketika Nabi assalamualaikum. Nabi waalaikum tuh isyarat tangannya. Iya baik begitu. Tangan begitu tuh maksudnya dia sama Nabi. Ini domelin sama Nabi. Jadi ketika Nabi assalamualaikum, dia tangannya begini. Isyarat. Iya baik begitu. Gitu. Assalamualaikum, tangannya isyarat lagi. Isyarat ini bukan salamnya dia, menjawab salamnya Nabi. Ini sahabat kanan kiri ditegur sama Nabi, ngapain ente tangannya pakai goyang-goyang kayak ekor kuda, kupat kapet tangannya. Ndak usah, cukup kalau salam tangannya ditaruh di paha, jangan digerakin. Cukup assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Tangannya jangan gerakin. Udah dibilang jangan, dia ngelawan. Nggak usah begitu. Mana ngaji lagi orangnya ini. Iya, enggak sunat. Nih sunat salam. Satu, sunnah salam hadirin sekalian, wa sunnah taslimatun saniyatun. Satu, salamnya 2 kali, jangan sekali. Karena yang sekali tadi sudah kita pahami, rukun. Yang kedua, sunat. Maknanya salamnya sunat ditambah 1 lagi. Jadi salamnya dua kali. Salamnya 2 kali, jangan sekali. Salamnya 2 kali. Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya, termasuk Imam Tirmidzi di dalam sunannya dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullah, wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah itu selalu salam ke kanan mengucap assalamualaikum warahmatullah, lalu salam ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Maknanya salamnya 2 kali. Lah itu Siti Aisyah bilang salam sekali, itu menunjukkan wajibnya sekali. Begitu. Tuh begitu. Jadi yang enak itu saudara ngaji fikih. Ngaji fikih. Jangan kita belum apa-apa udah ngaji hadis saja. Hadas belum beres. Hadas dulu deh. Baru kemudian
hadis, puyeng aja hadis. Menyimpulkannya itu mudah, enakan ngaji, namanya makanan siap saji. Itu betul muin, tinggal telan. Kalau hadis beras mentah, salah ngolahnya beras tuh jadi aron, bisa gosong, bisa jadi bubur. Salah. Biarkan tuh ulama-ulama yang mumpuni, para imam-imam mujtahid, merekalah yang mengolah-olah. Kita mau orang awam, kita mau udah ikut aja begitu, biar selamat. Jangan jadi bocah sok-sokan. Bapaknya lari dari Ragunan, ada macan, dia diam aja. Gua nggak tahu dalilnya bapak lari. Ya diterkam macan. Bener nggak? Bener nggak? Iya, pokoknya kalau bapak lari, kita bocah mau kudu ikut lari. Kenapa lari? Karena bapak lari. Kenapa bapak lari? Bapak tahu dalilnya. Udah, kita mau ikut aja sama ulama. Ikut sama ulama. Begitu. Udah. Kenapa ulama itu? Dia tahu dalilnya. Udah. Begitu. Kita kudu begitu hidup biar selamat. Begitu. Biar selamat. Jadi salam 2 kali. Bagaimana kalau imamnya salam sekali? Wa in tarakaha imamu. Meskipun imamnya salamnya cuman 1 kali, tetap makmum itu disuruh salam 2 kali, walaupun imam salam sekali. Begitu. Tetap kita 2 kali, jangan sekali. Cuman sunat berikutnya, kalau makmum salamnya nunggu imam kelar 2 kali. Jangan baru sekali udah main samberanya. Mau buru-buru kemana? Sabar, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah langsung asap, sabar. Biar 2 kali. Jangan main samber aja. Malah ngaji lagi orangnya malam ini. Biar 2 kali. Biar 2 kali dulu. Sunat imam udah kelar 2 kali, baru kita salam. Baru kita salam. Baru kita salam. Perlu diketahui oleh kita, kata Fathul Muin, wa tahrumu, salam 2 kali bisa haram, saudara. Haram. Bisa saja salam yang kedua tuh hukumnya sunnah, bisa jadi salam yang kedua hukumnya haram. Kapan salam kedua haram? Bila kita batal sholatnya. Biar gampang aja. Bahasa Fathul Muin, in arada ba'dal ula munafid. Sesudah salam pertama kentut. Begitu. Jadi udah nggak ketahan banget dari tadi nih. Dan kentut. Lagi tasahud. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Baru nengok sekali kentut. Udah, kalau udah kentut udah berhenti. Haram kalau salam lagi. Udah berhenti. Begitu. Dan sholatnya sah. Karena yang wajib sekali. Gua terusin aja. Batal. Kudu wudu. Ulang dari awal. Kan repot tuh. Begitu. Sekali aja. Sekali aja. Kalau iya buang angin gitu, habis salam pertama kelar buang angin lah, batal sholatnya kalau diterusin. Jadi niatin stop, niat di hatinya udah ini aja, bisa aja itu. Mana habis makan ubi Cilembu lagi 7.000 sekilo tuh, begitu udah tahan aja. Tapi pas habis salam pertama kentut udah berhenti, udah nggak usah salam.
Jangan-jangan imam yang sekali kayak begitu tuh. Begitu. Ente 2 kali aja. Begitu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Tirmidzi juga di dalam sunannya dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi, idza ahdasa wa qad qa'ada fi akhiri salatihi qabla an yusallima faqad jazat salatu. Apabila datang hadas, sungguh dia duduk di akhir solatnya sebelum mengucapkan salam yang kedua, kentut, berhenti di situ, faqad jazat salatu, jadi solatnya. Jadi kalau diterusin haram, batal karena niat belum berhenti solat. Begitu juga waktu Jumat habis. Waktu Jumat habis ada nasar. Ini kalau khutbahnya panjang banget. Begitu. Ini salam pertama, habis salam adzan masjid sebelah. Ada nasar, udah tutup. Begitu. Haram kalau diterusin. Kayak begitu. Haram. Jadi sunat salam itu satu, ditambahin salam lagi sekali lagi, tapi dengan catatan ditambah ini bila tidak ada yang menafikan sholat. Iya, bila menganggap batal dah. Tapi kalau ada mah jangan begitu. Berikutnya sunnah salamnya ditambah warahmatullah, ditambah warahmatullah. Sebagaimana kita maklumi, assalamualaikum segitu tuh wajib, tapi sunnat jangan kum doang, ditambahi warahmatullah, tambahi warahmatullah. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud yang ada di Abu Dawud, kana nabiyyu yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullah wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah. Pakai warahmatullah. Sunat nengoknya di kum, di mim. Assalamualaikum. Assalamu masih di tengah nih. Assalamualaikum kum warahmatullah. Sunat saktah, diam sebentar, biar ada beda salam pertama sama salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah, ke tengah lagi tuh wajah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah salam tuh, begitu. Duna wa barakatuh. Bagaimana hukumnya kalau warahmatullah ditambah wa barakatuh? Tidak sunat. Dalam salam solat menambahi dari assalamualaikum warahmatullah ditambahi wa barakatuh. Udah cukup sampai warahmatullah, cukup sampai kirinya warahmatullah, cukup. Enggak usah, karena riwayat yang paling banyak sampai warahmatullah, kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah sunat sampai wabarakatuh. Kalau sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jenazah, kalau bukan jenazah assalamualaikum warahmatullah. Lakin kata Fathul Muin, akan tetapi ada ulama mensunatkan wabarakatuh juga. Orang sholat jenazah aja pakai wabarakatuh, yang mabniyun ala takhfif, yang dasarnya kudu buru-buru, apalagi 5 waktu wabarakatuh. Sunat, ada pendapatnya dari ulama. Jadi kalau ada orang pakai wabarakatuh,
oh itu pakai pendapat yang kurang kuat. Tapi ada hadisnya dari Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala an. Imam Abu Dawud riwayatkan, kata beliau, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi." Kata Sayyidina Wa'il bin Hujr, saya sholat bersama Rasulullah. Nabi salam pertama ampe wa barakatuh, cuman salam kedua ampe wa rahmatullah. Artinya ada riwayatnya bahwa Nabi juga membaca pernah wa barakatuh, tapi tidak banyak. Tidak sebanyak riwayat sahabat yang menerangkan sholatnya Nabi sampai wa rahmatullah. Dan itu yang masyhur dan dilakukan oleh kita dalam sholat-sholat kita. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi sunnah salam satu, ditambah salamnya 2 kali, yang kedua ditambah bacaan warahmatullah. Kalau assalamualaikum doang sepakat ulama, warahmatullah sun, wa barakatuh ada ulama bilang sunnah, ada yang bilang tidak sunnah. Kata Fathul Muin yang mu'tamad tidak sunnah pakai wa barakatuh, kecuali pada sholat janazah baru pakai wa barakatuh. Begitu alasannya, bila dalam sholat janazah aja yang mabniyatun ala takhfif pakai wa barakatuh, maka pada sholat 5 waktu apalagi. Ada tuh pendapat ulama, tapi tidak kuat. Yang dinukilkan dari Imam Syafi'i cukup sampai warahmatullah. Kemudian wa ma'a iltifatin fihima, wallahu alam bisawab. Segini aja kajian kita. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah tema mengenai atas bagaimana ada teman-teman di tempat kami berbeda pendapat mengenai apabila imam memakai mic yang langsung kabel dicolok ke stop kontak ini, lalu mic-nya nyambung ke speaker atas. Dan juga di speaker atas itu misalnya ada kotoran sisa, yaitu salah satu daripada satu berpendapat bahwa imam yang kami tadi untuk masuk batal. Terus yang satu karena tidak kelihatan, maka dialognya tidak ada seperti tidak di tempat kita begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau orang sholat pakai mie kancing yang kabelnya ada najisnya? Sudah kelewat itu dalam Fathul Muin, batal sholat orang yang menggenggam tambang, yang tambang sapi, yang sapinya itu ada kotorannya, yang tambangnya tuh ada kotorannya, itu sholatnya batal. Jadi sholat pakai mie kancing, kalau di kabelnya, kabel mic ini nih yang nyampe ke mixer, itu ada najisnya semacam tai tikus, maka sholatnya batal. Kalau
ada, mau kelihatan mau tidak, tapi ada. Kalau tidak ada mah ya tidak ada yang dikarang-karang. Emang begitu. Kalau ada ya batal sholatnya, sebab dia di antara salat adalah kudu suci daripada najis badannya, pakaiannya, tempat sholatnya, di antara pakaian yang dibawanya tidak ada najis. Tapi kalau kemudian enggak ada, jangan, mungkin saja ada, dibikin susah amat hidup. Periksa aja, daripada ribut ini batal ini kagak, coba dicek lagi sampai mixer. Begitu. Jangankan itu, sama aja mimbar nih, sama mimbar nih nggak dibersihin, ada tikus, didudukin sama khotib. Ini bener ada tai tikus, dudukin. Lakan khotibnya pakaiannya ada najisnya, ya batal, ya batal. Enggak tahu, ya bab lain. Ketika kita berbicara enggak tahu, cuman kira-kira, hukum enggak pakai kira-kira. Jadi al-yaqinu la yuzalu bisak. Kita lihat aja tuh yang ribut, ini bilang batal, ini kagak, ini batal, ini kagak. Di masjid itu cek aja mie kancingnya yang nyampe ke itu. Begitu. Enggak kemudian maknanya ganti aja dengan yang enggak ada kabelnya. Sama kayak saya kan pakai ini nih, ada tikus, ya sholat ya batal ya. Kalau ada. Kalau tidak ada mah jangan dikata ada, jangan. Itu ada item-item itu, kismis. Jadi begitu, gitu. Jadi jangan dibikin susah, jangan. Kalau itu betul ada najisnya, ya batal, betul. Emang begitu di kitab-kitabnya. Kalau ada, tapi kalau kira-kira, nggak usah pakai kira-kira. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan, apalagi kira-kira. Udah, enggak. Begitu. Kita husnudzon, pengurus masjid ada marbotnya, masa ya ada najisnya didiemin, begitu. Begitu aja. Jangan dibikin susah. Wallahu a'lam.